Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang terhormat Bapak Muhammad Adrezo selaku dosen mata kuliah Praktikum Sistem Basis Data serta teman-teman sekalian. Depok 2 ingin mempresentasikan hasil tugas akhir kami yang berjudul Database Dapur Kue dengan anggota kelompok saya sendiri, Febriani Jatinawangsi, dengan NIM 20105111012. Next. Ada Marcella Alia Kusumawardani dengan NIM 20105111006. Lalu ada Nur Hikmah Mawadah Solin dengan NIM 20105111026. Lalu ada Raffi Yahya dengan 20105111039. Lalu ada Fadia Alisa Fitri dengan NIM 20105111046. Next. Adapun materi yang akan kami jelaskan pada presentasi kali ini yakni yang pertama ada latar belakang dan tujuan, lalu ada deskripsi database, yang ketiga ada entitas, atribut, dan IRD, lalu yang keempat ada desain dan rancangan tabel, lalu yang kelima ada implementasi ke dalam MySQL, lalu yang keenam ada contoh kasus. Next. Yang pertama ada latar belakang dan tujuan. Perkembangan teknologi pada saat ini sudah sangat berkembang pesat. Kemajuan teknologi saat ini pun sudah tersebar ke berbagai bidang, terutama pada bidang pekerjaan. Dapur Kue ini memanfaatkan perkembangan teknologi informasi ini dengan menggunakan perancangan basis data pada bisnisnya. Di sebagian toko yang bergerak di bidang penjualan kue, sistem dapur kue yang awalnya melakukan proses pengecekan pesanan secara mandiri, sekarang bisa dilihat melalui suatu sistem. Pengecekan ini pun dapat secara cepat, tidak perlu dicek satu persatu. Dengan demikian, sistem ini akan membantu meningkatkan kinerja dari dapur kue itu sendiri. Next. Lalu ada pun tujuan dari pembuatan database dapur kue ini, yakni untuk memudahkan administrasi dan pengelolaan data pada dapur kue dari data pelanggan hingga barang yang dijual pada dapur kue. Lalu database ini menyimpan data dari pelanggan, karyawan, kue, dan transaksi yang dilakukan dalam toko. Dengan menggunakan database, dapur kue dapat memperoleh informasi yang diinginkan secara praktis dan memudahkan proses penjualan perharinya. Next. Dua, deskripsi database. Next. Database dapur kue merupakan database yang terkait dengan pesanan para pelanggan. Lalu database ini menyimpan data-data karyawan, kue yang dijual, data pelanggan, pesanan, data pembayaran. Untuk pemesanan, pelanggan dapat memasuki dan pelanggan akan mengirimkan uang sesuai dengan total. Kemudian kue yang dijadwalkan untuk pengiriman sesuai waktu yang diberikan oleh pelanggan. Next. Lalu ada hak akses user. Yang pertama ada administrator, lalu ada hak akses dari pelanggan, serta hak akses dari karyawan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman kami. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi mengenai entitas, atribut, dan IRD. Next slide.
Yang pertama, entitas dan atribut. Dalam database ini terdapat 5 entitas. Entitas yang pertama yaitu entitas pelanggan, atributnya adalah kode pelanggan, nama pelanggan, telepon pelanggan, alamat pelanggan, dan nomor rekening. Selanjutnya ada entitas pesanan, atributnya adalah kode pemesanan, kode pelanggan, tanggal pengiriman, waktu pengiriman, kode kue, dan total kue. Selanjutnya entitas transaksi, atributnya adalah kode transaksi, kode pemesanan, total harga, status pembayaran, nomor rekening, dan kode. Selanjutnya ada entitas kue, atributnya adalah kode kue, nama kue, jenis kue, dan harga. Dan yang terakhir adalah entitas karyawan, atributnya adalah kode karyawan, nama karyawan, jenis kelamin, dan jam kerja. Selanjutnya adalah ERD atau Entity Relationship Diagram. Di sini pertama ada entitas pelanggan berelasi dengan entitas kue, di mana dari kedua entitas ini terbentuk relasi pemesanan. Nah, entitas pelanggan ke kue ini memiliki relasi many to many, dan dari entitas ini terbentuk entitas pemesanan beserta atributnya yang baru. Kemudian dari entitas pelanggan, dia memiliki relasi dengan entitas transaksi, di mana relasinya adalah pelanggan melakukan transaksi. Kardinalitas relasinya adalah one-to-one, di mana setiap pelanggan melakukan satu transaksi. Kemudian dari entitas transaksi ini ada berelasi dengan entitas karyawan, di mana relasinya adalah karyawan diurus di mana relasinya adalah transaksi diurus oleh karyawan. Kardinalitas relasinya adalah many to one. Kemudian dari sekali berelasi dengan entitas kue, di mana relasinya adalah kue diurus oleh karyawan. Kue dimasak oleh karyawan, di mana kardinalitas relasinya adalah many to one. Next slide. Berikutnya relasi. Berdasarkan IRD di atas, relasi dari entitas-entitas database dapur kue dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, pada relasi pemesanan, pelanggan melakukan pemesanan kue yang merupakan tipe relasi many to many, karena banyak pelanggan dapat memesan banyak kue. Kemudian pada relasi melakukan, pelanggan melakukan transaksi yang merupakan tipe relasi one to one, karena setiap pelanggan hanya melakukan satu transaksi. Kemudian pada relasi diurus, transaksi diurus karyawan yang merupakan tipe relasi many to one, karena karyawan mengurus banyak transaksi, namun satu transaksi hanya diurus oleh satu karyawan. Dan yang terakhir pada relasi dimasak, kue dimasak oleh karyawan, yang merupakan tipe relasi many to one, karena satu karyawan dapat memasak banyak kue, namun satu kue hanya dimasak oleh satu karyawan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Nur Hikmah. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas desain dan rancangan tabel. Yang pertama ada tabel pelanggan. Adapun fungsi dari tabel pelanggan adalah menyimpan data pelanggan. Adapun isi dari tabel pelanggan adalah nama, tipe data, size, dan keterangan. Misalnya nama kode pelanggan, tipe data char, size 5, keterangan primary key. Kemudian ada tabel pesanan, fungsinya menyimpan laporan pemesanan tiap pelanggan. Adapun isi dari tabel adalah kode pemesan, nama, tipe data, size, dan keterangan. Misalnya kode pemesanan, tipe data char, size 5, keterangan primary key. Kemudian selanjutnya ada tabel transaksi, fungsinya yaitu menyimpan riwayat transaksi pelanggan. Tabelnya berisi nama, tipe data, size, dan keterangan. Misalnya kode transaksi, tipe data char, size 4, keterangan primary key. Kemudian ada tabel kue yang fungsinya yaitu menyimpan data tentang kue yang dijual.
Adapun isi dari tabel adalah nama, tipe data, size, dan keterangan. Misalnya kode kue, tipe data char, size 3, keterangan primary key. Selanjutnya adalah tabel karyawan. Fungsinya yaitu menyimpan data karyawan yang berisi nama, tipe data, size, keterangan. Contohnya kode karyawan, tipe data char, size 5, keterangan primary key. Kemudian berikut adalah isi tabel pelanggan yang berisi kode pelanggan, nama pelanggan, nomor telepon, alamat, dan nomor rekening. Misalnya kode pelanggan PLG 01, nama pelanggan Mary Angeline, nomor telepon 0221 19001, alamat Jalan Kalimasada 28, nomor rekening 12561 1000. Kemudian berikut adalah isi tabel pesanan. Misalnya kode pemesanan yang berisi kode pemesanan, kode pelanggan, tanggal pengiriman, waktu pengiriman, kode kue, total kue. Misalnya kode pemesanan PSN 01, kode pelanggan PLG 01, tanggal pengiriman 2020 11.07, waktu pengiriman 10.45, kode kue K02, total kue ataupun jumlah kue yaitu 1. Berikut adalah isi tabel transaksi yang berisi kode transaksi, kode pemesanan, total harga, status pembayaran, nomor rekening, dan kode karyawan. Misalnya kode transaksi TR01, kode pemesanan PSN 01, total harga 120.000, status pembayaran lunas, nomor rekening 1256100, dan kode karyawan KRY 01. Adapun isi dari tabel kue yaitu kode kue, nama kue, jenis kue, dan harga. Misalnya kode kue K01, nama kue Unicorn Cheese Box, jenis kue Dessert Box, harganya 75.000. Dan kemudian ada isi tabel karyawan yang berisi kode karyawan, nama karyawan, jenis kelamin, kemudian jam kerja. Misalnya kode karyawan KRY 01, nama karyawan Rahayu, jenis kelamin perempuan, jam kerja 8 pagi sampai dengan 14 atau jam 2 siang. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami, Fadia. Selanjutnya saya akan menjelaskan implementasi tabel ke dalam MySQL. Pertama, deskripsi tabel. Deskripsi tabel berikut dibuat dengan sintaks create table. Yang pertama ada deskripsi tabel pelanggan dalam MySQL dengan field kode pelanggan, nama pelanggan, nomor telepon, alamat, dan nomor rekening. Selanjutnya ada tabel pemesanan dengan field kode pemesanan, kode pelanggan, tanggal pengiriman, waktu pengiriman, kode kue, dan total kue. Lalu ada deskripsi tabel kue dengan field kode kue, nama kue, jenis kue, dan harga. Selanjutnya ada deskripsi tabel transaksi dengan field kode transaksi, kode pemesanan, total harga, status pembayaran, nomor rekening, kode karyawan, dan kode karyawan. Lalu yang terakhir ada deskripsi tabel karyawan dengan field kode karyawan, nama karyawan, jenis kelamin, dan jam kerja. Selanjutnya ada isi tabel yang sudah diimplementasikan ke dalam MySQL dan dibuat dengan sintaks insert into tabel values. Berikut isi tabel pelanggan dengan kode pelanggan PLG 01 sampai 07. Nama pelanggan Mary Angeline sampai Suteja. Nomor telepon 222 1190001 sampai 222 505 853. Alamat Jalan Kalimasada 228 sampai dengan Jalan MM Hasibuan 5. Nomor rekening 1256100 sampai 1256100.
Selanjutnya isi tabel kue dengan kode kue K01 sampai K06, nama kue unicorn cheese box sampai tiramisu cheesecake, dan seterusnya. Lalu ada isi tabel pemesanan dengan kode pemesanan PSN 01 sampai dengan PSN 16. Kode pelanggan PLG 01 sampai PLG 04, dan seterusnya. Lalu yang terakhir isi tabel karyawan dengan kode karyawan KRY 01 sampai KRY 04, dan nama karyawan Rahayu hingga Maulana, dan seterusnya. Dan satu lagi isi tabel transaksi dengan kode pemesanan PSN 01 sampai PSN 06, lalu kode pelanggan PLG 01 sampai PLG 04, dan seterusnya. Selanjutnya contoh kasus akan dijelaskan oleh teman saya Rafiki. Oke, yang pertama yaitu transaksi dengan komit. Bisa dilihat pada layar bahwa dengan menggunakan komit kita telah men-save data yang telah dimasukkan. Ya, selanjutnya. Nah, selanjutnya rollback, yaitu ketika kita salah memasukkan, lalu kita kembali ke awal sebelum memasukkan. Ya, selanjutnya. Selanjutnya save point, yaitu dia menyimpan sementara seperti bermain game, yaitu ada checkpointnya. Nah, ini save point. Jadi kita salah pada setelah save point, kita bisa menyimpan data pada save point. Jadi data sebelum save point akan aman. Jadi seperti itu. Ya, selanjutnya. Nah, grant ini yaitu memberikan hak akses kepada user yang tadi, yaitu user ada pembeli, karyawan, dan administrator. Administrator yaitu yang membuat database-nya. Nah, pembeli, nah itu yang tentu yang membelinya. Nah, di sini contohnya kita memberikan hak akses kepada pembeli, yaitu hak akses untuk insert. Nah, selanjutnya adalah revoke. Revoke ini yaitu menghilangkan hak akses daripada pembeli. Nah, kita di sini menggunakan contoh menghilangkan revoke untuk insert. Ya, selanjutnya. Selanjutnya adalah prosedur in, yaitu kita membuat prosedur dengan memasukkan data, masukkan parameternya, lalu akan menghasilkan seperti di bawah ini, yaitu call get order, lalu masukkan PSN 06, maka akan keluar tampilan seperti ini. Ya, selanjutnya. Selanjutnya adalah prosedur out, yaitu kita memberikan keluaran di parameternya, seperti contohnya call update transaksi, yaitu memasukkan TR04 dan keluarannya status, maka dia akan menampilkan tampilan di status pembayaran, yaitu telah lunas. Ya, selanjutnya. Selanjutnya prosedur in-out. In-out ini yaitu prosedur yang dia sebagai masukan dan juga sebagai keluarannya. Jadi masukan dan keluarannya itu menjadi satu gitu. Ketika misal kita memanggil call get order total, yaitu keluaran Jum, dimasukin tahun 2020 11/10 dan K05, maka akan menghasilkan Jum, yaitu total orderan sebanyak 2. Ya, selanjutnya. Lalu selanjutnya adalah prosedur if, else, dan if, else, if, dan else. Nah, prosedur ini sama seperti sebelumnya, hanya saja ditambahkan perintah if dan perintah if, perintah else if, dan perintah else, sehingga menghasilkan keluaran perbandingan. Ya, selanjutnya. Selanjutnya yaitu trigger insert. Nah, ketika kita menginsertkan data ke tabel
ke tabel transaksi, maka trigger akan memanggil dirinya setelah data itu masuk dan data tersebut akan dimasukkan ke dalam tabel transaksi log transaksi, dan akan masukkan seperti berikut, yaitu kode transaksinya yang baru masuk adalah TR14 dan pesanan PSN 14 dan keterangannya data baru, dan juga ada waktunya data itu dimasukkan. Ya, selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah memanggil trigger ketika data tersebut diupdate. Nah, sama seperti sebelumnya, yaitu ketika data di transaksi diupdate, maka data lama akan masuk dan data barunya juga masuk. Lalu dengan keterangannya data diperbaharui. Ya, selanjutnya. Dan yang terakhir adalah trigger delete. Nah, ketika kita menghapus, nah ini juga akan menambahkan ke daftar log transaksi, ke tabel log transaksi ketika data itu tersebut dihapus. Data TR14, pesanan 14, dan keterangannya data dihapus. Ya. Oke, kesimpulannya dari semua ini adalah database adalah kumpulan data yang terorganisir yang umumnya disimpan dan diakses secara elektronik di dalam komputer. Adapun isi dari database dapur kue yaitu terdapat data pelanggan, karyawan, kue, pesanan, dan transaksi yang dilakukan. Hal ini dapat memudahkan proses penjualan serta transaksi yang semula dijalankan secara manual menjadi lebih efektif dan efisien, serta mempermudah untuk mengakses database data dari setiap penjualan. Dengan demikian, perancangan database pada dapur kue ini menjadi sangat bermanfaat bagi dapur kue itu sendiri. Ya, demikian presentasi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.